Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin, NIM 230101804143 dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari belajar mandiri saya berkaitan dengan teori-teori pendidikan multikultural. Di sini teori-teori pendidikan multikultural dibagi menjadi tiga menurut para ahli. Kemudian tiga teori sosial, yaitu melting pot 1, 2, and cultural pluralism, dan juga pendidikan multikultur dalam tinjauan didaktik dan metodik. Yang pertama akan saya bahas yaitu berkaitan dengan menurut para ahli mengenai dengan multikultur. Yang di sini saya hanya mengambil tiga ahli saja. Yang pertama yaitu Bill Martin, yang mengungkapkan bahwa Bill Martin tersebut menurutnya adalah konsumeris multikulturalisme. Martin pertama yaitu teori pendidikan multikultur menurut yaitu Bill Martin. Martin menentang tekanan dari afrosentri dan tradisionalis barat. Martin menyebut bahwa afrosentris dan tradisionalis barat itu sebagai konsumeris multikulturalisme, bukan konsumeris tetapi transformasional yang memerlukan kerangka kinerja. Martin mengatakan bahwa di samping isu tentang kelas sosial, ras, etnis, dan pandangan lain berbeda, diperlukan komunikasi tentang berbagai segi pandangan yang berbeda. Masyarakat harus memiliki visi kolektif tipe baru dari perubahan sosial menuju multikulturalisme, yaitu visi yang muncul lewat transformasi. Martin memandang perlu adanya perubahan yang mendasar di antara kelompok-kelompok budaya itu sampai diketemukannya adanya visi baru yang dimiliki dan dikembangkan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, Horace Kellan, ia menggambarkan pluralisme budaya itu dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Teori Kellan mengakui bahwa budaya yang dominan harus juga diakui oleh masyarakatnya sendiri. Dalam konteks ini, Kellan tetap mengakui bahwa budaya WSAP di Amerika Serikat sebagai budaya yang dominan, sementara budaya-budaya yang lain dipandang menambah variasi dan kekayaan budaya Amerika. Kemudian yang terakhir yaitu Martin J. Beck Matustik yang mengemukakan bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Matustik mengatakan semua segi dalam pembicaraan budaya saat ini mengarah pada pemikiran kembali ke norma barat atau the Western Canon, yang mengakui bahwa dunia multikultural adalah benar-benar nyata adanya. Matustik mengatakan bahwa teori multikulturalisme meliputi berbagai hal yang semuanya mengarah kembali ke liberalisasi pendidikan dan politik Plato, filsuf Yunani. Selanjutnya yaitu tiga teori sosial. Di sini ada melting pot 1, 2, and cultural pluralisme. Yang pertama melting pot 1, Anglo-conformity atau individu-individu yang beragam latar belakang seperti etnik, budaya, ras, bahasa yang disatukan ke dalam satu wadah yang dominan. Kemudian yang kedua melting pot 2 atau ethnic synthesis, yang berarti individu-individu yang beragam latar belakangnya disatukan ke dalam satu wadah baru. Identitas etnik, agama, bahasa, dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas anggota yang baru. Kemudian cultural pluralisme atau mosaic ethnology, yang berarti individu-individu yang beragam latar belakang etnik, agama, bahasa, budaya memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis dengan tidak meminggirkan budaya kelompok minoritas. Belakang budaya dalam masyarakat yang berlatar belakang budaya Jawa, Batak, dan Barat misalnya, tiap individu berhak menunjukkan identitas budayanya dan mengembangkannya tanpa saling mengganggu. Yang selanjutnya pendidikan multikultural dalam tinjauan didaktik dan metode. Sebelum memasuki ke dalam
didaktik dan metode, perlulah kita harus mengetahui apa sih arti dari didaktik dan juga metode. Langsung saja, yang pertama yang akan saya bahas didaktik. Istilah didaktik berasal dari bahasa Yunani yaitu didastikas yang berarti pandai mengajar atau didesen yang berarti mengajar. Dari kata didesen diistilahkan didaktetikni yang berarti teknik mengajar. Dengan demikian yang dimaksud didaktik yaitu ilmu yang membicarakan atau memberikan prinsip tentang cara-cara menyampaikan bahan pelajaran sehingga dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik. Dengan perkataan lain, ilmu tentang mengajar dan belajar. Tegasnya, suatu ilmu tentang pendidik mengajar dan peserta didik belajar. Didaktik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada didaktik umum dan didaktik khusus. Yang pertama, didaktik umum yaitu memberikan prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan penyajian bahan pelajaran, yakni meliputi motivasi, peragaan-peragaan, minat dan lain-lain agar anak menguasainya. Kemudian yang kedua, didaktik khusus memberikan tentang cara mengajar bidang studi tertentu di mana prinsip didaktik umum digunakan. Didaktik khusus perlu sebab setiap mata pelajaran mempunyai ciri-ciri khas yang berlainan dengan mata pelajaran lainnya. Didaktik khusus juga disebut dengan metodik. Kemudian yang selanjutnya metodik. Metode atau metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta dan hodos. Meta yang berarti melalui atau melewati dan hodos berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu dalam bahasa Arab. Metode disebut thoriqah. Mengajar berarti menyajikan atau menyampaikan pelajaran. Jadi metode berarti suatu cara yang harus diakui, yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pengajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Sama dengan didaktik, metode juga dibagi menjadi dua, metodik umum dan metodik khusus. Untuk metode umum di sini saya mengambil contoh saja pelajaran agama. Nah, pelajaran agama itu semua didapat di baik itu jenjang SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, kemudian MA ataupun SMA. Kemudian untuk metodik khusus yaitu berkaitan metodik dibagi menjadi metodik khusus, yaitu pelajaran agama itu penyampaiannya dari SD, SMP dan SMA itu pasti berbeda-beda, tidak mungkin sama cara penyajiannya. Sekian saja pemaparan dari saya mengenai teori-teori pendidikan multikulturalisme multikultural di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.